Kurang semangat. 2024. Wali Kota Bekasi. 2024. Wali Kota Bekasi. Sekarang kita dengarkan sambutan dari Ketua DPD PKS Kota Bekasi sekaligus calon Wali Kota Bekasi 2024, Bapak Haji Heri Koswara. Pada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan ke Yogyakarta. Kurang kompak. Jalan-jalan ke Yogyakarta. Pulangnya naik kereta Sembrani. Kalau bukan karena cinta, rasanya kita tidak akan ketemu di sini. Baik, yang saya hormati dan saya banggakan pengurus Patriot Anies DPP, juga pengurus Patriot Anies dari Provinsi Jawa Barat, dan secara khusus Bu Elis selaku koordinator Patriot Anies di Kota Bekasi, serta seluruh Bapak Ibu sekalian, para relawan untuk pemenangan Anies sebagai Presiden tahun 2024. Allahu Akbar. Saya mohon maaf pakai baju merah cuma hari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu saja nih terakhir nih. Karena sejak menjelang subuh kegiatannya memang harus keliling, mulai dari kajian subuh, lomba senam, lomba memasak. Saya menghadiri keliling Bekasi dan Depok. Karena dapil saya Kota Bekasi dan Kota Depok di hari ini masih diamanahkan sebagai anggota DPRD Provinsi Jawa Barat. Mohon maaf ya, ini merah besok Senin udah nggak kepake itu ya. Jangan kesinggung. Bapak Ibu hadirin sekalian rahimakumullah, saya sering katakan bahwa target kita untuk pemenangan Pak Anies Baswedan di Kota Bekasi ini 80%. Siap? Sekarang kita coba hitung-hitungan. Sehingga waktu yang tersisa sampai dengan tanggal 14 Februari besok, kita masih punya waktu sebanyak 6 bulan, kurang lebih. Dengan modal hari ini, kita lihat sekarang secara real, objektif suara di Kota Bekasi dari partai pengusung Pak Anies Baswedan. Pertama, Partai Keadilan Sejahtera. Tahun 2019 kemarin, alhamdulillah di Kota Bekasi kita menjadi partai pemenang. 12 kursi sama dengan 24%. 12 kursi dari 50 kursi sama dengan 24%. Ini modal pertama nih ya. Kemudian yang kedua, Partai Demokrat di Kota Bekasi tahun 2019 kemarin mendapatkan 4 kursi. 4 kursi sama dengan 8%. 24 tambah 8, 32%. Partai Nasdem di Kota Bekasi tahun 2019 kemarin memang belum dapat kursi di Kota Bekasi. Tapi saya lihat kemarin perolehan suara di 6 dapil, 2019 6 dapil ya, sekarang berubah menjadi 5 dapil, itu hampir menjadi 1 kursi. Anggaplah ya, anggap nih sementara Nasdem di Kota Bekasi 2 kursi. Anggap nih, untuk asumsi tahun 2019 kemarin. 2 kursi sama dengan 14%, sama dengan 4%. 4 ditambah 8 tambah 24 berapa? 36. Hasil survei kita terakhir Pak Anies di Jawa Barat, khusus di Kota Bekasi sudah sampai angka 62% survei. Artinya tugas kita selama 66 bulan ke depan, bagaimana angka 62% hari ini atau seminggu yang lalu lah, ini harus kita rangkap dan tarik sampai mencapai 80% sehingga tinggal 18%. Bapak Ibu siap? Siap. Ini yang harus menjadi kerja kita ke depan. Bagaimana suara Pak Anies di Kota Bekasi ini bukan hanya menang, tapi Kota Bekasi ini dicanangkan menang mutlak sehingga bisa mensubsidi daerah-daerah lain di Jawa Barat ini. Siap? Siap.
Kalau saya lihat, Bapak sekalian, sejak posko ini kita resmikan, Pak Anies baru 1 kali datang kemari. Beliau mengapresiasi sekali. Bahkan di Jawa Barat, di internal PKS, dari 27 kota kabupaten, baru kota Bekasi yang mempunyai posko pemenangan PKS, posko pemenangan Pak Anies Baswedan untuk tahun 2024. Kalau secara partai PKS sudah punya kantor di sebelah sana, di samping Al-Azhar. Tapi kalau PKS serius, bagaimana bisa menghadirkan kepemimpinan secara nasional yang bisa melakukan perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik, maka tidak ada lain sosoknya adalah pada Bapak Anies Rashid Baswedan. Sehingga saking seriusnya kita nyewain, ini sewa nih sampai Desember tahun 2024. Mudah-mudahan kalau kita jadi wali kota kita bayar ini. Masa wali kota nyewa malu bayar, kita bayar ini insya Allah. Karena kalau nanti Pak Anies insya Allah mendapatkan amanah menjadi Presiden Republik Indonesia, kemudian gubernurnya dari orang kita, plus wali kotanya kita, maka banyak sekali sumber daya yang harus kita kelola bersama-sama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Bekasi khususnya. Bapak Ibu siap ya? Dari modal yang ada, Bapak sekalian, ini harus serius kita. 62 berarti 18% dalam waktu 6 bulan. Ini sangat singkat Bapak sekalian. Kemarin di antara pesan-pesan para konsultan kita, tolong seluruh relawan bergerak perbanyak wilayah-wilayah, jangan menengah ke atas. Kalau menengah ke atas, yang tingkat pendidikannya sudah luar biasa, sarjana, ekonominya sudah baik, dipastikan mereka pasti memilih Anies insya Allah. Allahu Akbar. Kan orang yang punya akal yang sehat, punya kecerdasan berpikir, Pak Anies adalah sosok yang paling tepat untuk membawa dan mengantarkan negeri ini menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Oleh karena itu kami di Kota Bekasi, kita semua Bapak sekalian, para relawan, kita lebih banyak bermain di kelas menengah ke bawah. Sepakat ya? Di mana mereka berada? Nah ini. Alhamdulillah ini juga dijadikan sebagai kantor para ojek online, Pak. Mereka mengaji setiap hari Jumat di sini. Setiap kumpul 200, 300, tidak apa-apa, kita fasilitasi. Saya bilang PKS siap menyiapkan teh dan kopi, kecuali satu apa? Tidak boleh merokok di dalam ruangan ini. Jadi kalau ada yang merokok di luar, Pak ya. Bukannya PKS nanti merokok, enggak. Silakan kalau kopi dan teh kita siapkan, tapi kalau merokok di luar. Mereka ojek online siap. Ada yang namanya speed, ada yang namanya lady speed, macam-macam. Untuk apa? Kita ajak bersama untuk melakukan perubahan. Kalau kita hanya bermain di antar kita saja, maka ceruk yang kita dapatkan suara di Kota Bekasi ini nggak nambah, Bu Elis. Sehingga relawan-relawan yang sudah terbentuk, ini banyak sekali, Alhamdulillah, sehingga saya sudah 7 atau 8 kali posko ini digunakan sebagai launching relawan. Setelah launching ini jangan berhenti, Bu Elis. Silahkan tadi koordinator kecamatan langsung bergerak. Sapa masyarakat, khususnya di pasar-pasar, ya, di rumah sakit, di simpul masa, para pekerja-pekerja yang ada di bawah kita. Itulah tugas kita hari ini, Bapak sekalian. Karena kemenangan yang kita impikan pada tanggal 14 Februari sesuatu yang mustahil kalau setelah launching relawan ini kemudian kita hanya bersukarela saja tanpa ada kerja yang nyata. Oleh karena itu kita tantang sekarang relawan. Kalau partai politik tolak ukurnya sudah jelas, kursi. Karena nanti pemilu legislatif berbarengan dengan Pilpres tanggal 14 Februari. Sejauh mana kerja PKS, sejauh mana kerja Demokrat, sejauh mana kerja Nasdem, dan sejauh mana kerja Partai Umat, nanti bisa dilihat. Indikatornya adalah perolehan kursi di kota itu. Gitu ya. Karena PKS pasti tegak lurus. Yang memilih PKS dipastikan 100% memilih Pak Anies Baswedan insya Allah. Allahu Akbar. Sehingga kerja relawan ke depan ini, walaupun nanti ukurannya nggak jelas nih Pak. Misalnya begini, Pak Anies di Kota Bekasi dapat 40%. Patriot Anies berapa yang kira-kira di sana suaranya?
Jarnas berapa di sana, brownies berapa di sana. Kita nggak usah berdebat di situ, karena memang relawan itu tidak punya tolak ukur nanti. Yang punya tolak ukur itu partai politik yang kemudian ditentukan dengan jumlah kursi di daerah itu. Nah, kami mohon doa PKS di Kota Bekasi ini tahun 2019 kemarin sebagai partai pemenang dengan 12 kursi, sama dengan PDIP 12 kursi, tapi suara kita lebih banyak, sehingga ketua DPRD-nya dari kader PKS. Ya, ketua DPRD dari kader PKS. Walaupun kursinya sama-sama 12. PKS 12, PDI 12, Golkar 8, Gerindra 6, PAN 5, Demokrat 4, P3 2, PKB 1. Jadi jumlah kursinya di Kota Bekasi ini sebanyak 50. Nah, target kita Bapak sekalian, insya Allah di tahun 2024 ini kita lipat gandakan suara dari 24 kursi menjadi, dari 12 kursi menjadi 24 kursi insya Allah. Para relawan mungkin punya pilihan, silakan, itu tidak kita permasalahkan. Kalau hari ini kita punya satu titik yang sama untuk mengantarkan Pak Anies Baswedan, saya berharap kita juga punya titik kesamaan yang lain bagaimana pada pemilihan wali kota Bekasi insya Allah. Siap? Karena kalau presidennya menang, wali kotanya bukan orang kita, susah juga kita ngolahnya tuh. Sumber dayanya nggak maksimal nanti. Yang kita harapkan adalah agar linear, presidennya Pak Anies Baswedan, kemudian gubernurnya dari partai pengusung kita, kemudian wali kotanya juga dari partai pengusung Pak Anies Baswedan. Sehingga mengelola sumber daya secara linear dari pusat, provinsi, dan kota. Karena saya yakin nanti relawan-relawan ini kan juga banyak, perlu. Bagaimana ketika Allah memberikan kemenangan, kita kelola kemenangan itu bersama-sama dengan seluruh sumber daya yang ada untuk tingkat kesejahteraan Kota Bekasi khususnya. Setuju Bapak sekalian? Karena kalau kita menang di legislatif saja, ya, misalnya PKS dapat 24 kursi, menang di legislatif, kita menang legislatif sudah 2 kali. PKS sudah 5 kali ikut, tahun 99. Tahun 2004, tahun 2009, tahun 2014, dan tahun 2019. Alhamdulillah 5 kali legislatif ini saya diberikan amanah 3 kali di Kota Bekasi. Sejak 2004, 2009, 2009, 2014, 2014, 2019. Nah sekarang saya 2019, 2024 ke Provinsi Jawa Barat. Ya. Di legislatif kita menang 2 kali. Tapi kalau kita menang hanya di legislatif sekalian, kita belum bisa menggambar, kita belum bisa mengukir wajah kota yang kita inginkan sesuai dengan visi misi kita, nggak bisa. Makanya tidak ada pilihan lain. Bagaimana 2 kelembagaan yang namanya pemerintah daerah itu, legislatif dan eksekutif ini harus kita kuasai. Jadi kekuasaan ketika berada di tangan orang yang soleh, maka dia akan menghadirkan begitu banyak kebaikan-kebaikan di tengah masyarakat. Sebaliknya, ketika kekuasaan berada di tangan orang yang tidak soleh, banyak maksiat, maka akan lahir keburukan-keburukan yang kita rasakan hari ini di masyarakat. Jadi kekuasaan ini sesuatu yang Allah katakan tergantung man behind the gun. Bagaimana orang yang ada di baliknya. Pak Anies misalnya ceritanya luar biasa. Di DKI ada satu hotel yang entah apa namanya, seringkali melakukan tidak sesuai dengan perizinan. Ya hotel kelas gitulah ya, kita nggak paham. Di demo berulang kali. Saudara kita dari FPI, dari macam-macam internal umat Islam tidak bisa. Tapi dengan kekuasaannya, dengan tanda tangan Pak Anies sebagai gubernur saat itu, maka hotel yang salah penggunaan tadi bisa ditutup dengan luar biasa. Itu dahsyatnya sebuah kekuasaan ketika berada di tangan orang yang baik, di tangan orang yang soleh. Nah kita harapkan mudah-mudahan Bapak sekalian, berkumpulnya kita pada siang hari ini, insya Allah Allah mudahkan langkah-langkah kita ke depan. Allah solidkan langkah-langkah kita ke depan, sehingga jangan sampai di antara kita bercerai-berai, bertikai, berpikiran yang salah, kemudian saling
saling gaduh, itu artinya sudah kita masuk dalam faktor kekalahan. Nah, mohon ini Patriot Anies dijaga kesolidannya, ya, jangan sampai baru terbentuk kemudian kita tidak akur dan tidak kompak. Ini dalam bahasa agama namanya ada mutanazum. Dalam sebuah peperangan, dalam sebuah medan peperangan tidak boleh ada yang softnya itu yang tidak teratur. Makanya Allah menyenangi orang yang berjuang itu dalam sebuah tatanan barisan yang rapi. Ka'annahum bunyanun marsus. Yang tidak boleh ada perintah ke sono kita kemari, nggak boleh. Kemudian yang kedua, yang terakhir, Bapak Ibu sekalian, saya cuma ingatkan, di Kota Bekasi ini ada 7.000 sekian TPS. Nah, 7.000 sekian TPS. Wajib TPS yang ada ini ada satu saksi yang bisa kita tugaskan di sana. Karena pileg dan pilpres ini bersamaan, kami di partai politik hari ini baru bisa menyiapkan SDM saksi untuk pemilu legislatif. 7.000, bayangkan. Itu bukan angka yang sedikit. Lalu pilpres bagaimana? Disinilah nanti kami dengan partai-partai pengusung 4 ini sedang membicarakan, membagi tugas. Dari 7.000 TPS itu siapa dari relawan-relawan ini yang nanti bergabung bersama dengan kami untuk bisa ditugaskan untuk pengamanan di TPS-TPS di seluruh Kota Bekasi. Siap? Karena kalau kita tidak punya formulir C1, Bapak sekalian, jadi saksi itu dapat formulir C1, itu yang harus kita jaga betul. Kita tidak ingin adanya kecurangan kembali di dalam pesta demokrasi yang kita cintai ini. Maka oleh karena itu salah satu tugas berat kita selama 6 bulan ini, di samping menyampaikan terkait dengan program-program Pak Anies Baswedan di tengah-tengah masyarakat level menengah ke bawah, tugas kita yang kedua, Bu Elis ini, tolong dari Patriot Anies didata mulai hari ini siapa yang nanti bersedia untuk menjadi saksi. Nanti kita akan mengatur, ya, di mana Bapak A misalnya di TPA, di Tuan A misalnya. Ini penting sekali, Bapak sekalian. Karena lawan kita hari ini bukan Prabowo dan Pak Ganjar, bukan. Lawan kita hari ini adalah penyelenggara pemilu yang sangat mungkin itu dikondisikan oleh mereka, rezim yang ada hari ini, pengkhianat yang luar biasa. Siap? Kalau kita nggak bisa melakukan itu, bisa saja suara Pak Anies awalnya 160, nol hilang tinggal 16. Cara mereka tuh sangat-sangat mahir dalam masalah itu. Maka saksi di TPS ini menjadi harga yang tidak boleh ditawar-tawar dan harus ada. Dan relawan menjadi salah satu SDM yang kami andalkan, yang harus bekerja mulai dari proses penghitungan sampai selesai nanti. Penandatanganan, mungkin nanti penghitungan di tingkat kecamatan. Siap ya? Oleh karena itu, mudah-mudahan dua hal yang tadi saya ingatkan. Pertama, terus menyampaikan Pak Anies di level masyarakat bawah, di tetangga kita, di keluarga besar kita. Yang kedua, siapkan calon-calon saksi yang nanti kita akan rekrut. Kita bekerjasama dengan partai politik dan seluruh relawan yang ada di Kota Bekasi, insya Allah. Kalau syarat-syarat kemenangan ini sudah kita wujudkan, maka kemenangan itu adalah hak mutlak Allah Subhanahu wa Ta'ala. An-nasru min indillah. Kemenangan itu dari Allah. Kita mau sekuat apapun, kalau Allah mentakdirkan belum bisa. Yang penting hari ini syarat-syarat kemenangannya harus kita lengkapi. Saya sedikit cerita, tahun 2004 PKS menjadi partai pemenang di Kota Bekasi. Tahun 99 kita baru 2 kursi. 2004 tiba-tiba menjadi 11. Belum punya kader, belum punya kaos, belum punya dana, belum punya jaringan, belum ada tokoh yang berskaliber nasional. Kenapa tiba-tiba dari 2 kursi menjadi 11? Ternyata yang menggerakkan hati orang adalah Allah sang pemilik hati. Ya muqallibal qulub, sabbit qulubana ala dinik. Maka kerja kita hari ini adalah kerja terus, ikhlas. Karena relawan itu rela berkorban. Jadi jangan minta bayaran, karena sudah memposisikan diri sebagai relawan. Artinya bukan dibayar, tapi kita membayar. Berjuang, berkorban dengan seluruh kapasitas yang kita miliki untuk menyampaikan kebaikan-kebaikan Pak Anies di masyarakat kita, insya Allah. Siap? Presiden!
Wali kota. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami haturkan pada Bapak Heri Koswara atas sambutan yang begitu meriah dan juga menambahkan nilai juang kita untuk senantiasa dalam satu barisan menjadikan Bapak Anies Rashid Baswedan sebagai Presiden Republik Indonesia. Beri aplaus kembali.